Belakangan ini, tren mobil listrik terus meningkat dan diprediksi menjadi tren kendaraan di masa depan. Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi menuju green technology, salah satunya melalui kendaraan listrik ini. Akan tetapi, PT Pertamina Persero sebagai BUMN yang selama ini mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, hingga 2020 tercatat telah mengoperasikan SPBU sebanyak 7.026. Diketahui, 65% pendapatan Pertamina berasal dari BBM. Lalu, bagaimanakah nasib banyaknya pom bensin tersebut setelah mobil listrik akan diberlakukan secara masif di Indonesia? Berbicara mobil listrik, masih ada yang beranggapan bahwa ini adalah inovasi teknologi terbaru. Padahal, faktanya mobil listrik bukanlah hal yang benar-benar baru. Sejarah penciptaan mobil listrik telah dimulai sekitar abad 19 dengan prototipe pertama yang berhasil diciptakan pada tahun 1830 oleh seorang insinyur kebangsaan Skotlandia bernama Robert Anderson. Namun, sempat kalah saing dengan melimpahnya BBM yang murah saat itu. Hingga kini, mobil listrik akhirnya kembali booming terutama di negara-negara seperti Amerika, Eropa, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon yang menyebabkan krisis iklim. Hal ini tentu dapat menjadi solusi atas permasalahan seperti polusi udara dikarenakan emisi yang dihasilkan lebih rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Selain itu, dapat pula mengatasi mahalnya biaya BBM. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN telah melakukan uji coba perjalanan dari Jakarta ke Bali. Hasil yang didapat bahwa jika perjalanan melalui akses tol Jakarta-Bali membutuhkan biaya senilai 1,1 juta untuk membeli bahan bakar, dengan mobil listrik pengendara hanya perlu mengeluarkan uang 200.000. Berikutnya, bagi negara, hal ini dapat menghemat devisa hingga 1,8 miliar US dollar sebab impor BBM yang dikurangi. Pemerintah Indonesia sendiri kini telah menyiapkan banyak regulasi menyambut era kendaraan listrik. Aturan pertama yang diundangkan yakni Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 12 Agustus 2019. Perpres ini menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik di Indonesia. Namun, tentu tantangan Indonesia menghadirkan kendaraan listrik belum berhenti di situ. Faktanya, mobil listrik berharga lebih mahal 40% dari mobil konvensional. Hal ini dikarenakan mayoritas komponen mobil masih bergantung dari luar negeri. Selain itu, ada pula masalah pajak yang dianggap menghambat penetrasi mobil listrik. Akan tetapi, pemerintah tetap menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik akan beredar pada 2030 di Indonesia. Berikutnya, fenomena kemunculan kendaraan listrik tentu menghadirkan pertanyaan mengenai Pertamina yang dinilai menjadi rugi, lantaran pom bensin tergantikan dengan listrik. Mengatasi problematik ini, Pertamina akan mengkonversikan sebagian kilang BBM-nya menjadi petrokimia. Hal ini agar bisnis kilang BBM tidak terdampak dan masih memiliki nilai ekonomi. Hubungan antara petrokimia dengan bisnis baterai kendaraan listrik, antara lain berupa plat-plat baja yang berat akan diganti menjadi bahan baku plastik yang lebih ringan. Suplai bahan baku plastik tersebut yang berasal dari petrokimia. Selain itu, Pertamina juga bertransformasi menjadi perusahaan BUMN energi yang memproduksi baterai untuk keperluan kendaraan listrik. Pertamina akan membangun pabrik baterai berkapasitas 140 GWh dengan memanfaatkan potensi Indonesia sebagai penghasil nikel yang memproduksi 15 juta ton per tahun. Mengenai hal tersebut, Kementerian BUMN telah resmi membentuk holding untuk mengelola industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir dengan nama Indonesia Battery Corporation atau IBC pada 26 Maret 2021 lalu. 4 BUMN yang tergabung dalam IBC yakni Holding Pertambangan atau Main ID,
PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan PT Aneka Tambang atau Antam Tbk. Selanjutnya, Pertamina juga bersinergi dengan PT PLN untuk turut membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di SPBU-nya. Hal ini telah dibuktikan dengan peluncuran pilot project dari program Green Energy Station di SPBU Kuningan, Jakarta pada 10 Desember 2018 lalu. Di SPBU ini telah terpasang 4 unit charging station, yang mana 2 unit merupakan tipe pengisian cepat yang mampu mengisi penuh baterai kendaraan listrik dalam waktu kurang dari 15 menit, dan 2 unit merupakan tipe normal. Stasiun pengisian listrik Pertamina dan PLN tentu memiliki perbedaan. Green Energy Station memiliki konsep semuanya tersaji. Setiap SPBU Pertamina akan dilengkapi dengan fasilitas charging station, PV station, dan digitalisasi. Pemilik mobil hanya tinggal menggunakan charging station tanpa harus membawa alat apapun. Meski demikian, Pertamina bukanlah kompetitor PLN. Ini merupakan lanjutan dari program Pasti Prima SPBU untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Karena meski secara fasilitas lebih fleksibel, namun daya yang disediakan tetap dari PLN. Sobat, mahalnya harga kendaraan listrik tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya, mungkinkah ada penurunan harga? Periset Bloomberg New Energy Finance menganalisa bahwa mulai tahun 2022, harga mobil listrik akan jauh menurun dibandingkan sekarang. Alasan dibalik laporan ini karena terdapat penurunan harga baterai dan komponen lain seperti sasis dan bodi. Bertambahnya permintaan pasar mobil listrik secara tidak langsung akan turut meningkatkan skala produksinya. Hasilnya akan memberi efek domino pada drivetrain listrik, mobil inverter, hingga perlengkapan elektronik yang disebut akan lebih murah 20-30% dari harga sekarang. Sobat, itulah ulasan bagaimana nasib pom bensin Pertamina dengan hadirnya kendaraan listrik. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.